Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa memasuki bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail. Sholawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dosen, karyawan, dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berbahagia, saya pada hari ini akan memberikan tema untuk tausiah senja menjelang berbuka puasa dengan judul menjadi manusia yang paling banyak manfaatnya. Saya awali kisah ini dengan perjalanan saya ketika di Jepang yang merupakan bagian dari studi S3 saya. Pada waktu itu ketika saya punya janji untuk ketemu dengan guru saya atau profesor saya yang di Universitas Tottori, yaitu bertemu di ruangan beliaunya, di laboratoriumnya. Maka pada hari yang telah ditentukan saya bersama teman saya yang sama-sama dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pergi ke Universitas Tottori. Dan sampai di depan gedungnya, karena di sana memang tidak ada tulisan bahasa Inggrisnya ya, jadi hampir seluruhnya itu bahasa Jepang dan kami memang agak kesulitan ya untuk membaca tulisan bahasa Jepang tersebut. Nah, ketika kita kebingungan, maka kita punya inisiatif untuk bertanya. Dan kebetulan pada waktu itu ada bapak-bapak yang naik sepeda, ya, sekitar umur 65 tahun. Dan ketika kita bertanya, maka bapak tersebut memarkir sepedanya, dan kemudian kita komunikasi. Dan setelah komunikasi itu, kita diantar. Ada 3 lantai, ya, sekitar 3-5 lantai, dan posisi laboratorium itu ada di lantai 3. Ya. Jangan kita anggap di ruangan X. Nah, itu luar biasanya bapak-bapak yang dari Jepang, yang di Jepang tadi itu mengantar sampai di depan ruangan. Hal ini menurut saya adalah suatu yang luar biasa, karena bagaimana ketika pertama kali bertemu, kemudian kita sebagai orang asing, dan begitu luar biasanya responnya, diantar sampai di depan ruangan. Kalau kita tinjau hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ketika seorang laki-laki datang pada Rasulullah, laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Istilahnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang bisa memberikan rasa bahagia kepada diri saudara muslim yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mengikuti umatnya Nabi Muhammad, orang yang merasa mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka marilah kita mencontoh apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jangan sampai apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu yang melakukannya adalah orang-orang yang kafir istilahnya, ya, orang-orang Jepang, itu salah satu contohnya. Ya. Orang kebetulan yang non Muslim itu mengimplementasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah.
Nah, kita sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, bagaimana kita menjadi orang-orang yang betul-betul sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, baik itu kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Bagaimana kita bisa secara maksimal melayani mereka, menyenangkan mereka, memberi bahagia kepada mereka. Misalkan kita sebagai petugas dari security, bagaimana kita bisa membantu baik itu mahasiswa maupun dosen ketika mau menyeberang jalan. Apakah kita sebagai menjadi petugas administrasi, bagaimana kita bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan senyum. Maka apa yang kita berikan itu akan memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Dan itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberi dampak yang luar biasa bagi diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.